Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Nomor daftar ujian 2021 804686 dan nomor UKG 2015 0404 9890. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Kalimanggis dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my students. How are you? I'm good. Good morning, my students. Good morning, my students. Good morning, my students. How are you? I'm great. At the first, I'd like to check your attendance. By the way, who is absent today? Who is absent today? Anyone absent here? Semuanya hadir? Are you sure? But I don't see Rian here. Where is Rian? Right? Rian is sick. Okay. Okay, but before going to the next material, I'd like one of you to lead your friends to pray ya. Siapa yang akan memimpin doa? Citra maybe? Okay, please lead to pray. Before saying, let's get together. Begin. Finish. Okay. Maybe you ask me ya, Mom, what material that will be discussed today? Kayak kita lihat ya. This is our material today. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui discovery learning, Anda semua di sini diharapkan dapat menganalisis dan menyusun teks tulis. Tentang apa, Bu? Tentang tokoh idola. Ibu yakin Anda semua mempunyai seorang tokoh idola ya, atau artis lah. It is so important for us to learn this material. Ini sangat penting untuk kita belajar tentang suatu teks deskriptif ya, karena ini akan membuat kita mampu menggambarkan sesuatu, seseorang, tempat atau yang lainnya ya. Okay, and then what will we do in this meeting? Apa saja yang akan kita lakukan hari ini? The first, we will do pretense, and then after that, we are going to discuss descriptive text, and then the last one is creating. Jadi nanti Anda semua di sini akan menyusun sebuah teks deskriptif ya, and the last one is post test. Sebagai pengukuran atau mengukur Anda apakah mengerti atau tidak, nanti ada post test ya atau evaluasi. Okay, so it's time for pre-test now. Okay. Let's see ya, kita lihat who is the first winner, second, and also the third winner. Oke, give applause for Liana, tepuk tangan. The second one is Abdurrahim, and the last one is Reza Salsabila. Oke, good ya. Itu tadi 3 peraih nilai teratas ya dari proses pretest ini. Nanti ini muncul lagi di post test ya. Nanti di post test kuis ini lagi muncul. Nanti kita akan lihat setelah setelah pembelajaran ada perubahan tidak?
pemahaman kamu tentang teks yang tadi. Let's see the picture. Can you see the picture? Bisa melihat gambarnya? Coba ibu tanya. Kesya, do you know who is he? Tahu nggak itu siapa? Ayu Ting Ting. Depa tahu who is she? Tidak tahu? Tidak tahu. Oim ya? Apa Oman? Yang itu Oim ya? Oim. Can you see the picture? Gambarnya kelihatan? Pertanyaan pertama, who is she? Artinya apa who is she teh? Siapa? Siapa dia? Cok si Kesya, Ayu Ting Ting nya, lain Ayu Tong Tong, Ayu Ting Ting. Berikutnya, what is her job? Apa sih pekerjaan dia? Apakah dia seorang pramugari? Hah? Oh, nyenyong. Menyanyi ya? Singer. Oke, good. Dia biasanya spesialis penyanyi apa ya? Penyanyi rock, penyanyi dangdut. So, she is Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting is a dangdut singer. Dia seorang penyanyi dangdut. Di sini ada yang suka nyanyi dangdut? Nggak bisa. Pertanyaan berikutnya, how is she like? Dia seperti apa sih? Dia siga kumaha orangna. Nah, ketika menanyakan dia seperti apa, kita boleh menggambarkan secara fisik, boleh menggambarkan secara sifat. Misalkan kita lihat deh dari sekilas fisiknya, rambutnya bagaimana? Panjang. Her hair is long ya. Oke, good. Citra, dia rambutnya panjang. Siapa lagi kira-kira selain dari rambut? Putih ya. Her skin is white. Beda jeung urangnya. Urang mah cawa buruk. Ini mah white ya, putih. Next, apa lagi kira-kira? Hair sudah, skin sudah. Next. Cantik. Cantik bahasa Inggrisnya? She is beautiful. Gak mungkin kan she is handsome? Ya, gak mungkin. Dia itu cantik. So, nah ini. Dari gambar tadi ya, kita akan menggambarkan dia secara fisik ya, dan juga secara deskriptif yang lain. Lihat di sini ada Ayu Ting Ting judulnya ya. Her full name is Ayu Rosmalina. So, sebenarnya dia namanya aslinya siapa? Bukan Ayu Tong Tong ya. Ayu Rosmalina. She is very popular among Indonesian people as Indonesian dangdut singer called Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting was born on 20 June 1990 ya, in Depok, East Java. She works as a dangdut singer, presenter, and also model. Ayu Ting Ting has slim body. Bodinya gimana? Slim ya. Slim itu artinya ramping ya. She is not tall enough. Dia tidak terlalu tinggi, jadi sedang ya. Is about 160 centimeters only. She has long brown and straight hair. Tadi seperti kita bilang ya, rambutnya panjang dan juga hitam. And then her face is oval. Face-nya, face teh? Muka. Mukanya oval. She has black and narrow eyes. Do you know eyes? Jadi dia matanya hitam ya. Kemudian thin lips. Bibirnya tipis, makanya dia cerewet ya. And then pointed nose. Tadi di soal ada apa? Ada pointed nose. Pointed sama dengan apa katanya ya?
Pointed itu artinya mancung. Ya, jadi dia hidungnya mancung. People say that his face is cute. Orang-orang bilang si Ayu Ting Ting ini seorang yang cute ya. Cute artinya manis. And then Ayu Ting Ting works as a singer. She also works as a presenter. Jadi selain sebagai penyanyi, dia juga sebagai seorang presenter. Oke, good. She works with Ivan Gunawan and Ruben Onsu on television shows like Brownies. Kamu seneng lihat sini nggak? Pernah lihat sini nggak? Di acara sama Ivan Gunawan. Nah itu dia ya. Sama si Ruben Onsu juga. Nah, teks gini nih, ini namanya teks deskriptif ya, di sana ada. Bu, so what is the descriptive text? Jadi naon sih Bu anu ngaranna deskriptif text teh? Di bawahnya ada ya. Descriptive text is a kind of text which gives description about an object such as person, animals, thing, or place. Jadi teks ini merupakan teks yang berfungsi untuk menggambarkan sesuatu yang partikular, yang pasti ya, dan tidak ada tandingannya begitu, cuma satu di dunia. Kemudian boleh person, boleh animals, boleh thing, atau juga place, tempat ya. Sekali lagi ini namanya teks non deskriptif. Oke, good. Lihat di sampingnya ada teks ini fokus on one specific object, fokus pada benda yang pasti ya. Nah, lihat ke jenis strukturnya. Di teks ini ada dua jenis struktur ya. Yang pertama ada yang namanya identification. Kalau di teks yang Ayu Ting Ting adanya di the first paragraph, ada di paragraf pertama ya. The second one is description. Ada bagian yang namanya description. Di bagian ini menggambarkan tentang rambut, tentang kulit, tentang pekerjaan dan yang lainnya. Pokoknya di sini boleh menggambarkan secara fisik, boleh menggambarkan pekerjaan atau yang lainnya. Ya, itu namanya description. Understand? Oke, untuk menggali pemahaman kamu lebih jauh lagi, sekarang you work in pair. Silakan kalian berpasangan untuk mengerjakan latihan atau tugas. Boleh? Bebas sama Alek ya? Atau pas? Ini berdua ya? Sama itu. Oh ini sama ini ya? Ini bantu ya? Sisa rosnya. Ini. Oke, perhatikan dulu ya. Let's do the task one with your pair. Silakan Anda lihat ke teks yang Ayu Ting Ting ya. Lihat dulu ke sini. Tadi sudah ada generic structure ya. Ingat, generic structure di teks deskriptif ini ada dua. Satu ada yang namanya identification, yang kedua ada yang namanya description. Setelah itu, dalam teks deskriptif ini
There are language features. Ada ciri-ciri kebahasaan. The first one, dalam teks ini pasti menggunakan adjectives. Do you know adjectives? Tahu? Ini artinya kata sifat. Tahu sifat? Jika aku mah sifat teh. Contohnya tadi cantik kan tadi ya, beautiful. And then nih tall ya, atau tinggi. And then skin. pendek ya, short. Dan yang lainnya. Ya, it is about adjectives. Jadi adjective artinya kata sifat. Kata yang apa? Menerangkan sifat benda atau sesuatu atau seseorang. Itu namanya kata sifat ya. Berikutnya, teks ini it use present simple tense ya, atau simple present tense. Menggunakan tensesnya simple present. Contoh, Ayu Ting Ting has slim body. Ayu Ting Ting memiliki tubuh yang ramping. Has di sini masuk ke verb 1. Berarti ini menunjukkan simple present tense. Jadi simple present tense ini use verb 1 ya, menggunakan verb 1. Atau contoh lain, her face is oval. Mukanya oval bentuknya ya. Di sana ada is. Jadi to be itu pasti ciri dari satu atau ciri dari simple present tense, bentuknya nominal. Understand? Nah sekarang please look at task 1 ya, yang Ayu Ting Ting. Your task is please list adjectives. Silakan kamu daftar atau tuliskan kata-kata yang termasuk ke dalam kata sifat ya, adjectives ya. And then setelah itu please you translate into the meaning of that word. Tolong translatekan ke dalam bahasa Indonesia artinya. Di sini ditandai dengan kata-kata yang dicetak tebal. Itu merupakan adjectives. Ya, understand? Understand. Once more, your task in pair is please analyze this text and then put the adjectives into the column and then next translate into the meaning. Ya, are you ready everyone? Ready, Mom. I give you 7 minutes to do this text. Ya, okay, start from now. If you do not know about the meaning, you can open your dictionary. Ya, Anda bisa konsultasi dengan kamusnya masing-masing. Ya, di sana ada sekitar 13 kata. Come on. Sok tulis. Hai, rambut kan. Tulis ini kan. Nih, yang tebal-tebal kan ditulis, diartikan. Oke, ini. Oh, pakai ini. Oh, minjemnya ke budok. Pakai paklot 2 pun yang mau pulpen. Takut ngangkat. Kamu sih. Ya. Ini termasuk enggak, Mam? Yang pokoknya yang tebal berarti itu merupakan kata sifat, tinggal Berarti dipindahin aja. ininya sama yang garis miring juga. Enggak, yang tebal aja. Oh, okay. Thank you, Mam. Nah, Ini ininya dulu populer, baru ini terkenalnya di sini, meaningnya artinya. Ya. Adjektif Kata sifat. Ini pindahkan nih, yang tebal-tebal ini merupakan kata sifat. Ya. Sekali lagi, di sana kan ada yang cetak tebal.
Nah, that are adjectives. Itu merupakan kata-kata sifat. Kamu tinggal pindahkan ke kolom itu and then translate it into the Indonesian. Yeah, so one minute more, everyone. If you do not know the meaning, please you talk to your friends. Kamu ngobrol sama teman yang punya kamus, tanyakan artinya apa. Well, time is up, everyone. Let's discuss together. Okay. Tugas kamu tadi adalah you have to list some adjectives and then translate it in Indonesian ya. The first. Apa the first? Yang pertama apa? Popular. What is the meaning of popular? Terkenal ya. Tadi di soal ketika kamu pretest ada kan yang menanyakan tentang popular? Ada. Yang jawabannya maksudnya yang jawabannya popular. Di sana pertanyaannya ada kata famous kan? Iya. Nah, famous ini sinonim dengan kata popular. Artinya sama-sama terkenal. Ya. Understand? Coba popular. Please repeat after me ya. Popular. Jadi lain popular dibacanya ya. The next one is born ya. Ada kata born. Born ini artinya apa? Lahir. Terlahir ya. And then next di paragraf kedua ada kata apa? Slim. What's the meaning of slim? Ramping. Tadi ya di sini ada generic structure of the text. Yang pertama ada identification. Itu ada di paragraf pertama. Identifikasi ini menjelaskan kita mau menggambarkan siapa, ya. Nah, ini menggambarkan si Ayu Ting Ting kan, gitu. Jadi pertemuan kali ini kita fokusnya pada describing people. Tadi kan sebenarnya ada 3 ya. Bisa people, bisa animals, bisa place, bisa things. Nah, untuk pertemuan hari ini we consider or we concentrate at people ya. Di sini tadi yang pertama ada identification and the second one GS-nya itu atau structure-nya itu adalah description. Di bagian ini bagian menggambarkan jika kumaha seseorang itu. Boleh dari segi physical ya, fisik atau karakteristik atau sifat. Understand? Nah, so the next task, tugas kedua adalah di sana ada teks. Bisa dilihat? Is about Raffi Ahmad ya. Do you know Raffi Ahmad? Kamu tahu nggak Raffi Ahmad? Di sana ada teks yang menggambarkan Raffi Ahmad. Tugas kamu adalah yang pertama
please analyze about generic structure. Mana yang termasuk identification, mana yang termasuk description. Ada dua kan deskripsinya ya, ada yang menggambarkan penampilannya, ada yang menggambarkan jobnya. Do you know job? Pekerjaan, oke, good. Yang kedua, please analyze the text from the language features. Silakan kamu analisis dari segi kebahasaannya. The first, mana yang termasuk kata sifat atau adjectives ya dari teks Raffi Ahmad itu. The second one is bagian mana yang termasuk pada simple present tense. Understand? Okay, I give you it's about 7 minutes ya sama. For do this text, start from now. Okay, please. Tulis paragraf 1. Kalau adjektif kan kata sifat ya. Mana sih yang termasuk kata sifat? Tadi born, berarti kamu sini tulis born. Ada lagi famous ya, tulis di sini famous. Gitu dan yang lainnya. Kalau simple present cirina no aya isan, is atau are itu pasti masuk. Kamu di sini tuliskan kalimatnya apa? Gitu ya. Mana Lip? Salah. Ini sih punten. Finish ya. Time is up. Okay, let's discuss the second task. Kita diskusi ke tugas kedua. The text is about Raffi Ahmad ya. Title Raffi Ahmad. Di sini ditanyakan generic structure. Ingat, ada dua GS atau generic structure di teks deskriptif. Satu identification, kedua description. Ya. Oke, the first one identification. Ada di paragraf mana identification? Oke, ada di paragraf. There is in the first paragraph ya. Raffi Ahmad, his full name is Raffi Farij Ahmad. People usually call him Raffi Ahmad or Raffi. He was born on 17 February 1987 in Bandung, West Java. He is famous presenter in Indonesia. Berikutnya description yang mana? Describing appearance. Mana yang termasuk menggambarkan fisik si Raffi? Paragraf yang mana? The second paragraph ya. Paragraf terakhir menggambarkan apa? Ini menggambarkan tentang pekerjaannya ya. Ini masih masuk kepada description, tapi tentang pekerjaannya. Diceritakan bahwa si Raffi itu seorang presenter, kemudian seorang aktor ya. Dia pernah bermain film berjudul Tunjuk Satu Bintang dan lain-lain ya. Paham sampai sini tentang generic structure? Jadi nanti ketika kamu akan menyusun teks deskriptif, pertama harus ada identification dulu ya. Kamu akan menggambarkan siapa? Begitu. Berikutnya baru penggambaran atau description-nya. Menambah pengetahuan kalian, di sini ada I will show you video is about describing people. Perhatikan karena nanti setelah ini kamu tugasnya adalah creating the text. Anda menyusun sebuah teks tentang satu tokoh idola kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our English class. Are you ready to learn English? In this video, we are going to learn about how to describe people in English. Akan belajar bagaimana mendeskripsikan orang dalam bahasa Inggris. But before that, we say demo. Do you know him? Ya, dia adalah Nobita, tokoh dalam kartun Doraemon.
Can you describe him? Can you tell me how it should be? Misalnya kalian menceritakan gimana sih orangnya yang lebih ini. Untuk menjawab pertanyaan ini lebih mudah, silakan play video ini ya. And let's get started. Oke ya, itu cara kita untuk menggambarkan seseorang ya. So your task now is Anda boleh duduk berpindah lagi ya, karena ini it is a individual task. Ini adalah tugas individu. Ini 2 pas 1. Duduk ke belakang deh. Okay, your task now is please you create a text descriptive text about your idol. Apa tugasnya? Silakan kamu gambarkan satu tokoh idola kamu. Bisa pemain bola, bisa penyanyi dangdut, bisa apa lagi? Artis Korea, bisa artis luar negeri. Pokoknya yang merupakan tokoh idola kamu ya. Understand? You write down in this paper. Yeah. Understand? Not picture but description. Gambar, lain nggak gambarkan dengan picture bukan, maksudnya menggambarkan dengan kalimat, dengan teks ya. Do you understand everyone? Okay, give you 5 minutes maybe for do this task. Start from now. Diceritakan itu nah Bu, tanggal lahirnya tertera. Lewat tanggal lahir mah yang tahu aja. Penampilannya dia gimana? Apakah dia gemuk, apa kurus, apa tinggi, apa pendek? Gitu jelasinnya, yang tahu aja. Yang nggak taunya mah nggak usah. Kan dia baik hati. Okay, time is up everyone. Don't do anything anymore. Waktu sudah habis ya. Silakan sesudahnya saja kamu tempel di dinding sebelah sana. Seselesainya nanti Ibu akan lihat ya hasil kalian apakah sudah maksimal atau belum. Nanti kalau belum mungkin kita akan mengadakan remedial. Dinamain. Don't forget to put your name ya. Silakan dibuka lagi Chromebook dan laptopnya serta HP-nya. Setelah ini kita akan kembali mengecek setelah pembelajaran bagaimana hasil evaluasi kamu ya, dengan mengerjakan post test. Still in link quizzes ya, masih dalam link yang sama, itu link quizzes. Masuk kembali pada joinmyquiz.com. Kenapa? Udah pura-pura duduk aja lah.
Jadi untuk evaluasi supaya kayak tadi seorang-seorang, nanti di-share-kan lagi aja di WA group. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita mau penutupan. Oke, at the end our meeting, before closing this session ya. Actually, I'd like to you to do reflection. Jadi kita akan melakukan refleksi diri. Jadi Anda apakah benar-benar sudah memahami apa yang kita bahas hari ini atau tidak ya? Dengan by answering these questions. Kita tadi belajar apa saja di pertemuan kali ini? Belajar apa? Tadi? Mendeskripsikan orang. Oke, good. Kita tadi sudah we have discussed descriptive text of people ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menggambarkan seseorang. Oke, good, Citra. Next, what is a generic structure of descriptive text? Tadi benar Citra kita sudah membahas teks deskriptif. Nah, kira-kira tadi ada yang namanya jenis structure ya? Apa saja yang disebut jenis structure di teks deskriptif? Tadi kan ada berapa tadi? Ada 2 ya. Yang pertama yang disebut identification, yang kedua description. Good ya. Yang ketiga, what tenses can be used in writing descriptive text? Tadi biasanya teks ini menggunakan tenses apa? Tadi nu aya is, ciri nateningan. Aya have, aya has. Simple present tense ya. Oke, good. Terakhir, what is social function of the text? Jadi fungsinya apa sih teks deskriptif ini? Fungsinya to describe particular things ya, animals, person, atau place. Jadi fungsi teks deskriptif ini untuk menggambarkan seseorang, tempat, benda, atau sesuatu, things ya, dari ciri-ciri atau karakteristiknya. Nah, itu apa yang sudah kita bahas hari ini. Until here, do you understand everybody? Before going home, please one of you lead to pray. Satu orang silakan pimpin doa untuk pulang. Citra, will you? Oke. Sudah siap semuanya untuk berdoa? Oke, Citra, please lead to pray before going home. Before going home, let's get together. Begin. Finish. Okay, this is the end of our meeting today. Thank you very much for your nice attention. I hope all of you can understand about the material today ya. And then maybe this is the end of this semester. Ini juga adalah akhir dari semester pertama. So please prepare for PAS ya, pas hari Senin besok. Tolong siapkan dengan baik. Jangan sampai Anda mengalami kekurangan nilai. Begitu ya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan giat ya. Jangan juga mengutamakan nilai, tapi prosesnya. Percuma nilai besar jika hasil nurun. Ya, jadi jangan sampai nurun. Okay, if there is no question, I think enough for our meeting today. See you next meeting insyaallah ya. And then last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye everyone.